warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, izinkan saya untuk berdakwah mengenai salah satu khulafaur rasyidin, ialah Abdullah bin Abi Quhafa atau yang dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau lahir di kota Mekah, Arab Saudi pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun Gajah, yang dimana bertetapan pada usianya yang ke-63 tahun. Beliau berasal dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di kota Mekah. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur dan sabar. Dan pada saat Abu Bakar memasuki usia remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya yang menemani Rasulullah. Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq karena beliau selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjabat selama 2 tahun dari 632 Masehi hingga 634 Masehi. Beliau dipilih menjadi khulafaur rasyidin melalui musyawarah di Tasyifa Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Namun pada saat pemilihan penerusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang dimana kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Abu Bakar Asy-Syiddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Umar bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat akhir musyawarah yang terpilih menjadi khulafaur rasyidin, yaitu penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang dimana saat Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khulafa, ia melakukan perjuangan dalam meneruskan ajaran atau jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berhasil mengatasi krisis dan perpecahan yang terjadi, di mana terjadinya pembengkakan antar kaum Quraisy dan kaum lainnya, dan dimulainya gerakan tidak membayar pajak. Abu Bakar juga memperluas ajaran Islam dalam mengirimkan militer ke berbagai wilayah. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan Abu Bakar hanya berlangsung sebentar karena beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari dan kemudian beliau wafat. Sebelum beliau meninggal, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai khilafah kedua. Abu Bakar bukan hanya pemimpin, tapi beliau juga merupakan teladan. Dan dari beliau, kita dapat belajar bersifat sabar dan lemah lembut dalam menghadapi tantangan, dan kejujuran serta kepercayaan dalam membangun hubungan, kemampuan musyawarah dalam mengambil keputusan, kepemimpinan yang adil dan bijak dalam mengatasi krisis, serta pengabdian kepada pemimpin. Semoga kita bisa mengikuti jejak Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi masalah dan jujur dalam berhubungan. Sekian dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.